Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa BTC USD harian bersama Amadana. Ini adalah analisa harian Bitcoin pada hari ini tanggal 31 Juli 2024 hari Rabu, dan ini adalah penutupan candle monthly di Bitcoin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa Bitcoin pada hari ini. Oke, jadi saya mohon maaf dulu kalau kemarin belum sempat bikin analisa video di Bitcoin, dan ya kemarin itu marketnya tidak memberikan kita kesempatan apapun untuk bisa nge-buy. Jadi untuk Bitcoin sekarang, karena ini adalah penutupan monthly ya, jadi otomatis kita ulang buka analisanya dari time frame yang besar, yaitu dari time frame monthly. Oke, jadi kita ulang analisanya. Bukan ulang sih, sebetulnya kita proyeksikan bakal kemana. Oke, seperti yang kalian tahu, kita punya resistance monthly, itu yang bisa kita pakai adalah dari all time high-nya sebelumnya sampai penutupan candlenya, berarti dari sini sampai sini. Oke, itu adalah resistance-nya. Kemudian supportnya yang kita bisa pakai adalah dari sini, ya, dari all time high sebelumnya di tanggal 1 Maret sampai penutupan candlenya di sini. Jadi kalau kalian gambar kotaknya, maka akan didapat sebesar ini. Oke, jadi ingat ini adalah batasan dari monthly, yang dimana bagian atas adalah dari 71.000 sampai 73, kemudian batasan bawah dari 61 sampai 58. Jadi untuk monthly, jika tidak bisa break salah satu, entah itu atas resistannya atau supportnya, maka kecenderungannya kita hanya akan berpeluang untuk melihat pergerakan BTC USD-nya itu begini-begini aja. Ya, secara monthly. Karena secara monthly kita harus benar-benar pure melihat breakout salah satu, entah itu resisten berarti harus di atas 74.000 ataupun support yang berarti harus di bawah 57.000 untuk lebih clear kemana arahnya, apakah mau ke atas atau mau ke bawah. Ya, itu dari segi monthly. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya, untuk dari candle sekarang, jujur untuk monthly hari ini, karena hari ini kan ditutup ada FOMC, ya kan? Jadi saya kurang tahu dampak FOMC nanti dini hari itu seperti apa, apakah bakal berpengaruh ke Bitcoin atau enggak, jujur saya kurang tahu karena saya kurang mendalami juga efek dari FOMC ke Bitcoin. Tapi kalau permasalahan yang bisa saya gabung-gabungkan lah ya, kayak cocok logi itu misalnya. Jadi ibaratnya kan suku bunga di Amerika kan masih akan stay di 5,5, yang dimana berarti Bitcoin kemungkinan akan masih tertekan ya, dan kalau misalnya sampai ada perubahan nada dari hawkish menjadi dovish ataupun sebaliknya, itu juga pasti akan berpengaruh ke Bitcoin itu sendiri. Yang penting tadi monthly-nya kita harus clear kemana close-nya, apakah close di bawah atau close di atas atau close di tengah-tengah. Oke. Dari itu untuk monthly. Untuk weekly ini beda cerita karena weekly kita itu ditutup NFP, jadi ini belum selesai. Ya, yang penting weekly di sini itu menandakan market membuat lower low dan lower high, dan ini belum pasti marketnya membuat lower low ya. Ini belum pasti marketnya membuat lower low. Yang penting marketnya itu terus membuat yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini OTW membuat lower high. Ya, OTW membuat lower high, dan secara monthly pun kalian bisa tarik garis trend line yang dari sini sampai sini, dan ini pun marketnya merespect trend line ya, merespect trend line. Kalau misalnya kalau misalnya weekly kita ditutup di sini ya, misalnya kita penutupan weekly adalah sampai ngebreak low di minggu lalu yang ada di harga 63.500 dan tutup berarti di sekitaran sini, misalnya di harga 62.000 atau enggak 63.000, maka ini potensialnya market membuat evening star yang potensialnya itu market bisa lanjut turun mengejar demand yang ada di weekly rally base rally di sini, atau bahkan bisa sampai ke demand yang besar di sini, ke rally base rally yang panjang di sini ya. Jadi hati-hati. Tapi weekly masih panjang ya kan, masih ada NFP juga, dan nanti malam ada FOMC, kita lebih bakal tunggu nanti malam seperti apa. Oke.
Itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily, yang bisa saya katakan untuk dari daily ini kita punya satu trend line, ya. Kita punya satu trend line di sini. Nah, yang ini bisa kalian lihat, ini trend line-nya kalau dilihat sudah di break. Trend line-nya sudah di break di bawah berapa ini? Trend line-nya ini di harga 66.500. Jadi kalau dilihat ini trend line-nya sudah di break, dan secara kebetulan juga secara indikator stokastik yang saya pakai ini menunjukkan adanya bearish divergence, yaitu yang dimana secara stokastik market itu membuat penurunan, tetapi secara candle market membuat kenaikan. Jadi kemungkinan besar ini marketnya bisa membuat drop ke bawah, ya. Dan make sense juga seperti yang sudah saya bilang, ini ada demand di sini. Demandnya ini sudah tidak fresh, demand sudah tidak bagus. Yang kalau kemarin kalian tonton analisa harian Bitcoinnya terakhir, sudah saya katakan kalau market berkeinginan drop, ini sekalinya dropnya parah. Dan kebetulan juga secara indikator ada bearish divergence, trendline juga sudah lewat. Jadi sekalinya ini drop, parahnya dropnya bisa sampai 60.000. Ya, dropnya bisa sampai sini, sampai ke area resistance become support yang ada di 60.000. Oke. Jadi secara daily hati-hati karena di sini ada bearish divergence, trendline juga sudah lewat, demand sudah tidak fresh, dan ini juga sudah tidak bagus lagi dijadikan area entry di sini di sekitaran 64.000. Sebaiknya hati-hati. Ya, saran saya kalau lebih baik kita menunggu minggu ini kelar dulu kalau kalian mau trading. Karena supaya lebih clear kita, ya. Dengan demand yang sudah tidak fresh, dengan adanya bearish divergence dan potensi trendline juga sudah di break, apakah ini benar bakal turun ke bawah terus sampai 60.000 atau bagaimana? Tapi kalau saya pribadi sih ini bakal bisa turun, ya. Kalau saya pribadi ini bakal bisa turun. Oke, jadi gitu secara daily. Tapi yang penting adalah secara daily ini market kan belum bisa melewati yang namanya supportnya di sini, ya. Secara daily ini kita punya support yang ada di harga 63.800. Kemudian kita juga punya resistance become support minor yang ada di sini, ya, yang bisa dipakai di sini, yang dimana ini adalah di harga 65.250. Ya, jadi kalau saya boleh tarik ini adalah 65.250. Kemudian yang di bawah di sini ini adalah di harga 63.850. Oke, ya. Jadi ini adalah support yang ada di daily, support 1 minornya, kemudian support selanjutnya adalah di 63.850, dan paling jauh adalah titiknya yaitu sampai 60.000. Ini nggak bisa ditolerir, ya. 60.000 adalah titik mati. Dari 63.000 sampai 60.000 bisa nggak harga itu berhenti di tengah-tengah? Bisa aja. Dari daily sih nggak kelihatan, ya. Dari daily nggak kelihatan, tapi kalau dari segi time frame H4, market itu bisa berhenti dulu di sini, ya. Market itu kemungkinan bisa berhenti dulu di sini, yang dimana ini berhentinya itu di sekitaran 62.600, ya, sekitaran 62.600, yang dimana skenario nya jika ini di break semua, ya, ini di break, maka potensialnya ini bisa turun sampai 62.200, dan ini retest secara daily, dan ini bisa lanjut turun sampai 60.000. Karena 60.000 juga kita ada satu rally base rally juga secara kebetulan di sini, ya. Nih kalian bisa lihat ini secara kebetulan marketnya juga bukan respect, market ini juga membentuk rally base rally di sini. Oke. Jadi kalau marketnya menghendaki turun terus, nanti kita bisa entry sell ketika dia break di bawah 63.850 dengan kondisi dia retest ini dulu. Masuk ke sini dulu, retest, baru kita bisa nge-sell target sampai 60.000. Oke. Kemudian kalau misalnya ingin nge-buy bagaimana? Kalau ingin nge-buy, sebenarnya sih sekarang peluang buat nge-buy itu, bentar ya, coba kita lihat. Secara H1 kita ada namanya bullish divergence, yang dimana di sini marketnya membuat penurunan, ya. Di sini market membuat penurunan, tetapi secara stokastik market membuat kenaikan. Adanya bullish divergence memang yang berarti menandakan adanya kenaikan, tetapi karena daily-nya itu bearish,
ya, potensi daily bearish divergence dan trendline daily juga sudah break. Saran saya sih di sini ya kalian bisa pilih ya kan, mana lebih kuat antara time frame daily atau time frame H1. Ya kan pasti time frame daily lebih kuat daripada time frame H1. Pastinya time frame besar itu pasti selalu lebih menang dibandingkan time frame yang kecil. Itu sudah pasti. Nggak mungkin, nggak ada alasannya kalian melihat daily-nya bullish itu kemudian kalian H1-nya bearish untuk jangka panjang tuh kayaknya nggak mungkin gitu loh. Ya, yang penting kalau kalian lihat di sini bullish divergence di H1, saran saya sih kalian nggak ambil buy ya. Kenapa? Kalau dilihat dari segi time frame H1 di sini ya, memang ini harga sudah mantul dari 65.250 ya, mantul kemudian naik dan ini berhenti. Kalau mau ya, kalau mau di sini yang bisa saya kasih adalah kalau setidaknya ini kan kalian bisa lihat nih zona demand. Ya, ini zona demand, tetapi seperti yang saya buat analisa video terakhir ya, ini bukan demand yang bisa bagus untuk ambil posisi buy. Justru saya mau nge-sell nanti kalau harga break di bawah 65.000. 65.250 harga break di bawah itu secara H4 itu kita bisa nge-sell nanti. Ya, berarti dengan demikian begini, break secara H4, nge-sell bisa sampai 63.850 atau enggak sampai 64.000 aja. Ya, secara H4. Yang tadi balik lagi ke H1. Kalau dilihat sekarang bisa nggak nge-buy tipis? Nge-buy tipis saya rasa, coba saya buka time frame sampai paling jauh ya. Paling kecilnya di sini marketnya, ini sih marketnya masih bisa lanjut turun ya. Untuk lebih amannya ya, untuk lebih amannya jika market itu bisa bergerak naik, setidaknya market itu harus bisa melewati 66.600 di sini. Ya, dia harus bisa melewati area ini yang dimana ini harus naik dulu, ngebreak ini, baru nanti marketnya bisa naik. Ya, baru di sini nanti kalian bisa ngebuy ceritanya. Ya, di sini ngebuy-nya. Ini ngebuy-nya. It's okay, nggak masalah. Karena berarti dia sudah ngambil semua swing di atas, berarti potensialnya market bisa naik. Jadi kalau marketnya nggak ngelewatin 66.600 atau nggak ngelewatin 66.700, sebenarnya jangan kalian ngebuy. Ya. Terus kalau gitu boleh nggak nge-sell sekarang? Nge-sell sekarang pun sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ini marketnya sudah terlanjur lewat, sudah terlanjur di bawah juga, dan market sudah mantul dari area sini. Jadi dengan kondisi di tengah-tengah seperti ini, sebaiknya ini rada bahaya. Ya. Jadi kalau mau sebenarnya nanti ambil sell itu bisa di sekitaran 66.000 atau enggak di sekitaran 67.000. Ya. Karena secara H1 ini kan kita punya support become resistance juga di sini. Di sini kita juga punya satu area supply, walaupun supply-nya ini sudah nggak fresh. Ya. Supply ini sudah nggak fresh, jadi hati-hati. Jadi kalau kalian ingin nge-sell di sini ketika market naik sampai sini, consider bahwa ini sudah supply tidak fresh, supply sudah diambil banyak. Jadi kalau ini turun, mungkin turunnya cuma sedikit doang. Ya, jadi kalau saya pribadi, saya akan nggak, mungkin bisa nge-sell di 66.800 bisa nge-sell, cuman nggak panjang, tipis aja. Untuk area sell yang ideal, di sini di M30 kita punya drop base drop di M30. Ya, yang ada di harga 68.000. Nah, nanti di harga 68.000 di sini baru saya akan bisa entry. Ya, di 68.000 di sini saya akan bisa entry. Walaupun H1-nya sih nggak kelihatan banget. Ya, H1-nya nggak kelihatan banget. Terus di sini bisa nggak dikategorikan sebagai entry ataupun entry sebagai area supply di harga 67.500? Bisa. Ya. Karena kalau dilihat di H1 kan juga ini bekas support become resistance juga di H1. Tuh ya, jadi ada dua, 66.800 atau enggak di sekitaran 67.350. Jadi skenario gini ya. Ini tetap skenario saya adalah sell. Yang dimana jika market naik sampai sini, jika tidak ada konfirmasi, saya akan tunggu. Tapi jika ada konfirmasi, saya akan sell. Tapi dengan kondisi saya nggak akan ambil banyak. Ya, tidak akan ambil banyak. Jadi kalau semisalnya dia marketnya turun mungkin sampai 66.400, 66.200 saya keluar. Ya, tapi kalau semisalnya ini nggak ada konfirmasi di atas ya, nggak ada di sini, ya udah biarin aja, market tuh biarin sampai ke 67.000.
350 di sini terjadi pembalikan, baru saya akan nge-sell, target bisa sampai 66.200 atau nggak sampai ke 66.000 pas di sini ya. Itu terus kalau misalnya nggak dapat lagi area di sini di 67.000, ya saya tunggu di 68.000. Terus kalau gitu, kalau dengan demikian boleh nggak nge-buy ya, sama kayak tadi nge-buy ya. Kalau kalian nge-buy berarti ini harus lewat dulu ya, otomatis ini lewat dan ini lewat. Berarti kan skenario nya kan berarti begini, dia nge-break 66.000, nanti kalian nge-buy batasannya sampai 67.350. Jadi boleh nge-buy, boleh, cuman batasannya sampai sini ya, sampai sini aja, dan stop lossnya kecil, jangan digede-gedein karena TP-nya kecil juga. Kalau mau ditargetkan sampai 68.000 bisa, asalkan ketika dia break 66.000 atau enggak 67.000 itu candlenya langsung besar, langsung ngebreak, maksudnya langsung besar tuh gini ya, dia break sampai sini 67.000 lewat semua, kemudian ketika dia turun sedikit, retest sedikit, retestnya cuma pas di 67.000, kalian entry buy, it's okay, ditahan sampai 68.000 nggak masalah. Tapi kalau dia ngebreaknya tipis, ngebreak tipis, kalian jangan ngebuy. Ngebuy pun boleh, cuman kayak tadi ya, sampai sini doang, jangan dipaksain sampai 68.000 gitu. Oke, itu kalau kalian ingin ngebuy. Kalau nge-sell sama kayak tadi ya, nge-sell sama kayak tadi. Kalau misalnya nggak dapat nge-sell di atas, ya udah tunggu di bawah, mau nggak mau H4 ataupun minimal H1 tutup di bawah 65.250 kayak tadi ya. Nge-sell di bawah di sini, retest sedikit, take profitnya cukup sampai di 63.850, stop lossnya disesuaikan mau di 65.800 atau di mana, tergantung swingnya ya, karena ini kan swingnya belum jadi. Karena ini swingnya belum jadi, sebaiknya jangan dipaksain kalau ingin open. Tapi nanti kalau misalnya ini swingnya jadi di bawah 65.000, kalian entry sell bisa dengan target sampai ke 63.850. Oke. Jadi kalau secara monthly ya tetap aja ya, kalau secara monthly ini tidak mengubah pandangan, karena ini kalau monthly ingin tutup di bawah 60.000 ya itu effortnya besar banget, dan kalau monthly ingin tutup di atas 70.000 itu juga effortnya besar sekali. Tapi karena daily-nya ini kayaknya ini marketnya bakal bisa muter ya. Karena secara daily ini kalau kalian lihat secara kasat mata ya, cuma ngelihat candlenya doang. Ini candlenya kan gini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mungkin dia naik sedikit kemudian turun lagi. Nah, mungkin di sini bisa membuat head and shoulder, bisa, atau enggak market itu membuat seperti pola QM ya, yang dimana dinaik, turun, kemudian naik lagi, kemudian di sini baru turun. Kayak QM ini juga bisa ya kan? Karena ini sepertinya ya, kalau kalian ngelihat bentukan gini doang, ini ngelihatnya marketnya itu kayak bisa reverse ke bawah loh. Kayak market itu bersiap untuk terjun ke bawah. Apalagi dengan daily pada hari Senin kemarin, ekor atas tuh panjang sekali. Ya, jadi ini volume untuk sellernya masih ada. Terkecuali 70.000 lewat, itu beda cerita. Itu mungkin sudah bullish lagi. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa Bitcoin USD ataupun BTC USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian BTC USD selanjutnya. Bye-bye.